Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya, Rahmat Hertawan, dari program Kejar Paket C di Taiwan ya. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali sosiologi ya. Hmm, Terima kasih. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kembali bab 6 ya di buku modul bab 6 tentang kehidupan masyarakat multikultural. Ya, kehidupan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Jadi malam hari ini kita akan membahas hal tersebut. Itu kalau di modul ada di buku di halaman 83 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di halaman 83. Kita mulai dengan masyarakat multikultural di Indonesia ya. Beberapa pendapat tentang masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa orang peneliti atau para ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan masyarakat multikultural ini ya. Masyarakat multikultural ini yang pertama oleh Furnival ya. Masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Berdasarkan susunan dan komunitas etnisnya terbagi atas masyarakat majemuk dengan komposisi seimbang, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, dan masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Sedangkan Pak Nasikun menyatakan bahwa masyarakat multikultural ada suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya ada sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain. Ya, untuk yang baru datang di kelas, coba dicek soundnya apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Oke, suara saya jelas atau enggak? Mohon informasinya.
Oke, suaranya ya. Gambar juga oke. Oke lah kalau gitu gambarnya kita tutup saja ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Agus Susianti ya dan Mbak Lala Wiwi yang sudah hadir di kelas ini. Terima kasih sudah kehadirannya sambil menunggu teman-temannya. Apa boleh kita mau hiburan dulu atau gimana? Waalaikumsalam ya. Nunggu dulu ya. Oke. Sambil nunggu, coba saya carikan video yang mungkin menarik untuk kita tonton pada malam hari ini ya. Kita lihat di YouTube ya. Saya carikan dulu di YouTube. Mungkin ada video yang terkait dengan masalah multikultural ini. Oh, siapa yang liburan? Siapa yang liburan? Oh iya, emang kalau di kampus kita libur seminggu ini ya. Apa itu libur musim semi ya? Libur musim semi selama seminggu. Mm-mm. Iya, gimana? Oke, gimana? Oh, kapan liburan? Liburan siapa nih? Oh, di Indonesia anak kelas 2 dan kelas 1 juga libur loh, Pak. Iya, karena ada ujian nasional. Udah mulai ujian nasional kalau di Indonesia ini. Jadi, yang kelas 3 ujian, yang kelas 1 kelas 2-nya pada libur. Sementara kalau kita mau hari Sabtu, hari Minggu hajar terus. Ada kelas, jadi seminggu 7 hari tiap malam ada kelas terus nggak pernah kosong. Hmm. Waduh, dengarnya liburan. Oh, salah dengar. Enggak. Ya hiburan maksudnya kita sambil belajar, tapi kita sambil hiburan juga gitu. Jadi belajarnya nggak stres kan selama ini eh, ya sudah kerja capek, terus belajar juga pusing. Kau belajarnya bikin pusing kan tambah pusing. Makanya kita bikin suasana belajarnya yang enak-enak aja, santai gitu, nggak usah terlalu pusing ya, dibikin santai, nggak usah stres gitu. Mm-mm. Seperti itu, ya kan? Oke, gimana ya? Ada pertanyaan nggak dari ini? Saya tadi posting di grup ya untuk tugas, ya kan? Untuk tugas tadi saya sudah posting. eh oke, jadi dicek lagi yang belum mengumpulkan selesai. Ya biar segera dimasukkan supaya saya segera masukkan nilai gitu karena hampir sebagian besar materi kita ini udah itu banyak anak yang udah DO Pak. Oh, kalau urusan DO itu bukan urusan saya ya.
Saya dapat dari hmm, apa namanya? Saya dapat dari pengurus akademik ya, dari pengurus akademik KPC ya, kelompok paket C Taiwan. Jadi daftar nama itu yang saya dipakai untuk urusan ternyata orangnya sudah DO atau sudah selesai, itu nggak masalah lah. Berarti kan nggak ada tugas, nggak ada nilai, simple aja. Saya kan ngecekin aja, kalau memang masih ikut belajar kan harusnya ngumpulin tugas, ya tinggal dikumpulin tugasnya. Kalau orangnya sudah DO ya nggak, sama administrasi juga nanti akan dicoret sendiri gitu kan. Otomatis akan dicoret karena tidak apa namanya, tidak masuk kelas. Kenapa belum selesai tugasnya? Harusnya segera diselesaikan tugasnya. Jangan ditunda-tunda. Takutnya nanti kelas lain juga nanti ngasih tugas kayak matematika atau ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang soal-soal ujian nasional itu kan. Jadi kalau ditunda-tunda nanti makin menumpuk, makin banyak, malah makin pusing, makin susah gitu. Jadi optimalkan. Soalnya nanti yang repot kita juga tutornya yang harus ngecekin begitu waktunya udah mepet baru pada ngumpulin tugas. Ya kita juga kan sambil kuliah di sini nanti harus sambil pas harus ngumpulin tugas pas ada tugas dari dosen misalnya dari profesor, wah itu kan jadi bentrok-bentrok semua nanti malah harus pengaturan waktunya yang harus efektif dan efisien gitu ya. Usulan saya seperti itu. Jadi eh, kalau ada waktu, kalau ada waktu ya dimanfaatkan lah gitu untuk menyelesaikan tugasnya dicicil, nggak perlu ditunda-tunda. Oke, sambil nunggu yang lain, coba kita nonton video ini. Teman-teman bisa lihat layar videonya nggak? Coba dilihat, ya. Oh, belum bisa ya? Iya, nanti tunggu dulu ya. Hmm, hmm. Masih loading sepertinya. Ini karena koneksinya agak kurang kuat kali ya. Masih loading ya, mungkin buffer ya, nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, sambil nunggu yang lain gimana? Nah, udah bisa tuh, silakan ditonton bisa.
Halo, teman-teman masih dengar suara saya nggak? Oke, berhenti. Oke, sorry, sorry. Sebentar. Alhamdulillah. Maaf ya, saya agak flu ya. Jadi kalau agak bersin-bersin ini hidung saya lagi nggak enak. Mungkin karena ada perubahan cuaca ya, udah musim semi ini, jadi suhunya udah mulai panas. Ya, jadi silakan disaksikan dulu videonya ya. Mati-mati. Nah, enggak. Di tempat saya enggak, masih normal. Oh, sudah lancar ya. Oke. Oke ya, bisa dilihat videonya. Ini videonya 4 menit. Nanti kalau udah ini nanti kita bisa bisa putar ulang kembali.
ya. Jadi udah bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah bisa ini videonya tentang multikultural di Indonesia ya. Ya, loading lagi videonya karena koneksinya masih cukup tidak stabil ya. Tapi walaupun demikian, teman-teman tadi sudah melihat sedikit inti dari video ini, yaitu tentang masyarakat multikultural di Indonesia. Sama seperti yang kita bahas. Sebenarnya ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Minggu ini kita akan review saja. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa disampaikan dulu di sini bagaimana? Ya, terima kasih untuk Indonesia. Oke ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Kita langsung bahas saja ke materi malam hari ini. Jadi masyarakat multikultur di Indonesia. Jadi
multikultur itu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas atau kelompok. Jadi dari secara budaya dan secara ekonomi yang terpisah-pisah memiliki struktur kembali yang berbeda-beda. Jadi Indonesia memang multikultural. Kenapa? Karena kebudayaannya kan banyak, mulai dari Aceh sampai Papua, ya kan? Jangankan di sana di Jawa pun uh, itu masih banyak budaya, ya kan? Budaya di Jawa aja budayanya banyak sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan seluruh Indonesia gitu kan, di Sumatera, Sumatera pun banyak budayanya. Oh, di tempatnya masih muter. Oh ya, nggak bagus. Tapi masih ada masih ada suaranya. Oh ya, nggak apa-apa, bagus lah. Bisa nonton sampai selesai. Ya, ya. Jadi di video itu intinya adalah bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya, multikultur. Tapi poinnya adalah jangan karena multikultur kemudian menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, ya. Intinya kan di situ di video ini menginginkan bahwa dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, dengan Indonesia yang multikultur itu, kita adalah bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Itu poinnya, gitu loh. Jadi inti daripada materi multikultur di Indonesia itu seperti itu. Karena walau gimana pun multikultur itu bisa jadi dua sisi gitu ya. Di satu sisi itu akan menjadi perpecahan, menimbulkan pertentangan, menimbulkan konflik, tapi di sisi lain juga itu adalah sebagai alat persatuan nasional, sebagai budaya aset bangsa seperti itu kan. Seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi masyarakat multikultur suatu masyarakat dalam sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah dengan sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat yang kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai satu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain, ya seperti itu, ya. Multikultural bisa dengan kebersamaan bisa bersatu membangun negeri, tapi bila terjadi perpecahan, konflik, ya seperti itu betul sekali Mbak. Jadi memang seperti itu ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini kalau teman-teman lihat di buku di halaman 83, 84 ya, Indonesia seperti ini. Jadi tadi udah disebut karena banyaknya budaya-budaya Indonesia, masyarakat Indonesia berbeda-beda kebudayaannya, maka kalau dikelompokkan menurut sosial gitu kan, menurut ilmu sosiologi itu ada diferensiasi sosial dan juga ada stratifikasi sosial ya. Ya, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial itu kan kita sudah pernah bahas di kelas 1, mungkin di kelas 2 juga ada semester yang lalu yang disebut dengan struktur sosial. Gitu. Nah, struktur sosial ini bisa berupa diferensiasi. Hmm. Nah, diferensiasi sosial kalau di Indonesia itu bagaimana? Itu dibeda-bedakan dari mana? Dibedakan dari suku bangsanya, dibedakan dari agamanya, bisa dibedakan juga dari jenis kelaminnya. Jadi diferensiasi sosial itu relatif ke horizontal gitu, mendatar, sama posisinya. Tapi kalau stratifikasi sosial itu berarti vertikal, jadi ada atas bawah, perbedaan hierarki, jadi ada atas, menengah, bawah, jadi ada tinggi, rendah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan
stratifikasi. Ya, oke. Faktor-faktor utama kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ini kan di buku ada di halaman 83, 84 ya. Latar belakang historis, kemudian kondisi geografis, kemudian keterbukaan terhadap budaya luar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kan sebenarnya sudah pernah kita bahas minggu yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan. Nah, untuk tugas yang ini, sudah ada yang mengumpulkan belum ya? Deadline-nya secepatnya lah. Kalau bisa sih 2 minggu dari sekarang. Jadi sebelum bulan April lah, 2 minggu lagi. Pertengahan April gitu. Kalau bisa pertengahan April udah dikumpulin. Jadi saya ada waktu untuk mengeceknya. Kalau ada yang kurang nanti bisa saya tagih-tagih lagi. Nah, kemudian nanti kita kumpulkan. Ya, seperti itu. Oke, gimana? Kenapa tepuk jidat? Hahaha. Kenapa? Makanya dicicil lah, diatur waktunya. Makanya ini kan sebenarnya tugasnya udah dari minggu yang lalu ya. Iya. Ini kan ngasih tugas ini udah dari minggu yang lalu sebetulnya. Jadi sudah ada waktu seminggu kemarin kalau dicicil gitu kan, dikumpulkan dikit-dikit lama-lama selesai. Ini faktor-faktor pendukung integrasi sosial di Indonesia udah dapat separuh. Kakek lagi kumat tuh kumat. Oh iya, kenapa kumat? Ya bagus lah kalau udah dapat separuh. Gampang. Ini tugasnya paling enggak kayak di kelas satu, bukan kelas satu, iyalah ya. Bukan kelas satu, angkatan 2 maksudnya. Di mahasiswa siswa-siswa angkatan 2 juga saya kasih tugas seperti ini. Tapi temanya lain karena mereka belajar tentang penyimpangan sosial, pengendalian sosial. Saya minta mereka mengcapture berita online mengenai masalah pengendalian sosial dan masalah penyimpangan sosial itu. Beritanya kan banyak. Kenapa? Karena hampir sebagian besar koran-koran itu kayak apalagi koran dulu ada yang disebut dengan koran kriminal ya. Kayak Warta Kota, kayak Pos Kota, kayak Lampu Merah, itu kan beritanya kriminal semua. Itu isinya kan penyimpangan sosial. Mulai dari ABG yang hamil di luar nikah, mulai dari suami istri, istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh, atau tentang rampok, tentang begal, ya kan? Nah, itu kan kriminal semua. Jadi teman-teman ini kan semester yang lalu juga sama, waktu kelas 1 juga mempelajari itu tentang penyimpangan sosial kan. Nah, itu kemarin saya bahas, saya beri tugas untuk mencari berita, mereka bisa cepat gitu. 20 berita mereka kumpulkan. Saya minta 5 berita diberi komentar, mereka juga bisa. Jadi ini pun sebenarnya gampang. Kalau teman-teman bisa, tinggal dicari aja arsipnya pakai Google gitu kan. Berita tentang multikultural itu apa sih? Nah, masalah multikultural ya itu tadi saya bilang. Masalah multikultural itu bisa sebagai faktor integrasi atau faktor disintegrasi. Tinggal dilihat dia sebagai apa. Nah, dicarilah beritanya tentang itu. Gitu. Multikultural beritanya tentang apa ya? Berita tentang multikultural misalnya apa ya? Coba cari di eh, koran-koran terkenal kayak di Kompas, Republika, Tribun. Itu pasti ada tentang multikultural, contohnya ya seperti itu. Budaya bangsa yang memperkuat integrasi nasional, misalnya pengiriman kayak kemarin teman-teman Indonesia, mahasiswa Indonesia
Ada yang ke Kaohsiung, tahu nggak Kaohsiung itu yang ada ogoh-ogoh di Kaohsiung? Pernah lihat beritanya di FB nggak? Teman-teman tahu itu acara apa itu di Kaohsiung, itu ada pameran budaya atau apa? Dari KDI kemudian teman-teman PPI juga support ke sana yang bikin ogoh-ogoh terus ikut pawai itu. Itu kan multikultur. Itu bisa masukkan sebagai salah satu beritanya, ya kan? Kenapa? Karena itu menunjukkan keragaman budaya Indonesia yang mendukung terhadap persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, gimana jelas kan? Terus penting juga, ini kan saya udah jelaskan di sini. Tugas dibuat dalam bentuk presentasi, PPT, dan dikirim ke alamat email saya. Kalau dikirimkan ke Facebook, kadang saya lupa dan susah nyarinya. Jadi susah nyarinya kalau saya nyarinya di Facebook, itu kadang kelupa, kelipet, jadi nggak kebaca. Tapi kalau di email itu saya bisa search lagi, bisa dicari lagi. Jadi kalau ada misalnya kayak tadi, saya kirimkan kan, ini data siswa yang sudah mengirimkan tugas. Kalau dia sudah mengirimkan tugasnya ke email, saya gampang ngeceknya. Terus ada yang bilang saya sudah kirim email di email, tapi saya belum lihat. Tapi kok saya di sini belum ada nilainya. Oh ya udah saya cek lagi ke email, akhirnya ketemu. Tapi kalau di Facebook kan saya harus query banyak banget pesan inboxnya. Susah nyarinya satu-satu. Tapi kalau di email sekali, asal teman-teman jangan lupa ditulis subjeknya. Seringkali ngirim email nggak ada keterangan, subjeknya kosong. Padahal subjek itu penting. Jadi kalau ada subjek itu, jadi nanti kita bisa tahu bahwa isi email ini isinya apa. Isinya tentang UTS, tentang tugas, tentang apa, tugas sosiologi atau UTS sosiologi atau tentang apa. Jadi jelas. Kalau kirim email nggak ada judulnya, nanti bisa masuk spam juga. Akhirnya kan nggak masuk tugasnya, nggak bisa dicek. Jangan banyak-banyak. Kenapa Pak? Apanya yang jangan banyak-banyak? Multikultural berita di sini. Ya, di sini kan saya nggak ngasih tugas berapa banyak. Silakan aja. Bebas di sini. Semakin banyak makin bagus kan. Ya, kalau beritanya kan di tahun 2014 tuh kan dari Januari sampai Desember. Paling nggak 12 lah. Taruhlah dari satu bulan ada satu berita tentang ini. Ambil aja. Oh, kamu misalnya diambil cuma berita dalam satu bulan toh nggak masalah. Tapi kalau mau diambil tiap bulan boleh. Asal rajin nyarinya di Google sebenarnya ini bisa nggak terlalu susah sih. Kalau saya kemarin ke teman-teman yang angkatan 2 itu bikin tugas tentang penyimpangan sosial itu saya minta 20 dan mereka bisa. Kenapa? Karena gampang cari beritanya. Berita tentang kriminal, pelecehan seksual, tentang pemerkosaan, tentang mabuk, oplosan, ya kan? Itu kan penyimpangan sosial semua, jadi gampang mereka cari beritanya. Nah, iya, itu jadi 20 slide. Itu teman untuk yang kemarin. Ini karena teman-teman keberatan terlalu banyak. Ini kan saya minta tahun 2014 ya. Jadi bikin tugasnya 12 saja. Jadi taruhlah anggapan asumsinya satu bulan satu berita. Jadi satu tahun ada 12 bulan, ambil 12 berita saja. Ya, 20 terlalu banyak, saya minta 12 saja deh. Jangan 20 slide, 12 slide saja. Kalau terlalu berat ya, nanti saya kurangi jadi 12 slide saja. Jadi asumsinya adalah satu bulan satu berita. Jadi ini kan saya mintanya berita-berita yang di tahun 2014. Seperti itu. Oke?
Oke ya, jelas nggak tugas ini? Iya, makanya oke yang minim itu 12. Karena asumsi saya 1 bulan satu berita. Ini kan mintanya saya yang berita tahun 2014. Jadi 2014 itu 12 bulan ya, minimal 1 bulan satu berita ya, berarti 12 berita, makin banyak makin baik, minimal 12. Gitu saja. Ya. Oke, sepakat ya? Oke ya. Nggak ada yang keberatan kan? Jangan tepuk jidat lagi. Ini tinggal browsing lah, kau masa itu tadi kau malam Facebookan bisa gitu kan, atau buka-buka Facebook sampai berjam-jam tapi ngumpulin berita ini nggak bisa, masa nggak bisa gitu. Bukain Facebook aja lama, masa nyari berita nggak bisa gitu kan, apalagi sekarang ada Google, ada apa kan cepet, udah tinggal tinggal di capture 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 ya, tinggal kasih opini, pendapat, opininya, pendapatnya itu yang terkait dengan sosiologi, artinya teman-teman sudah belajar apa dengan sosiologi ini, kemudian dari berita itu dihubungkan dengan buku di modul apa yang terkait dengan itu, boleh. Pakai HP nyambi kerja, iya betul, pakai HP sambil kerja, kan pakai HP juga. Kalau ngerjain tugas pakai Lepi, oh iya, iya karena saya mintanya presentasi PPT, ini juga permintaan dari pihak akademik ya, pihak dari pengurus KPC juga mintanya bentuk PPT, ya saya serahkan ya. Jadi nggak apa-apa kalau sambil kerja misalnya pakai HP, di capture pakai HP dulu, dikumpulkan, nanti kalau udah di hasil capture dari HP itu ditransfer ke laptop, baru dipindahkan ke presentasi, ke PPT, ke PowerPoint, seperti itu caranya, pasti bisa lah ya. Oke ya, enak kok, ini tugasnya gampang lah, nggak terlalu berat, nggak terlalu membebani. Yang membebani itu paling tinggal menulis pendapat atau komentarnya. Tapi teman-teman juga kalau baca berita kan kadang-kadang baca berita di Detik, di Republika, atau di Kompas, atau di Tribun, itu kan ada kolom komentar. Kalau udah login ke Facebook nanti tinggal komentar, wah beritanya nggak lucu atau apa, kan bisa komentar. Ya, komentarnya tapi yang bagus gitu, jangan asal komentar, jangan komentarnya kayak komentar eh, yang nggak jelas gitu. Kalau di berita-berita online kan banyak komentar yang nggak jelas, akhirnya ribut sendiri itu di komentar. Nah, kalau kita komentarnya terkait dengan materi pelajaran sosiologi, itu yang penting ya. Oke, untuk tugas ini nggak ada masalah kan, nggak ada pertanyaan. Oke, materi untuk kita kan artinya udah selesai nih. Udah sampai bab 6. Ini juga saya buka nih bab 5. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang jelas bab 5, ada yang ingin direview, ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sini. Ya, gimana? Tidak. Tugas yang belum selesai gimana? Suaranya putus-putus. Oh, sinyalnya. Sinyalnya siapa ya? Teman-teman dengar suara saya? Jelas?
Oke, jelas. Suaranya jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi nanti soal-soal ujian juga, soal ujian nasional tuh gabungan ya dari materi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi ya dipelajari lagi, diingat-ingat lagi tentang sosiologi seperti penelitian apa arti sosiologi itu, tokohnya siapa, kemudian interaksi sosial itu apa, kemudian norma-norma, aturan-aturan masyarakat itu gimana, kenapa terbentuk, kepribadian, kemudian eh, mobilisasi sosial seperti itu ya. Mobilisasi sosial itu gimana, kenapa ada mobilisasi sosial, kemudian juga struktur sosial, kenapa masyarakat dibikin di kotak-kotakan, dibentuk strukturnya, ada diferensiasi, ada apalagi stratifikasi, itu kenapa gitu. Terus harus bisa membedakan soal-soal UN itu kebanyakan seperti itu. Jadi pertanyaannya ini adalah contoh mobilitas sosial apa, ke atas ke bawah gitu kan, atau gimana. Nah itu kan contoh mobilitas sosial karena apa. Nah, itu harus tahu jenis-jenisnya, jenis-jenis mobilitas sosial harus diingat lagi. Itu banyak contoh-contohnya. Itu di ujian nasional sering keluar. Kemudian juga tentang stratifikasi, jadi penggolongan masyarakat, jadi struktur struktur sosial gitu kan, stratifikasi membeda-bedakan antara kalangan kelas menengah, kelas bawah, kelas atas itu gimana ceritanya. Semuanya diindikan. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ya diingat lagi semua pelajarannya. Jadi kalau mau ujian ya harus dibaca, dipelajari, diingat-ingat gitu. Karena hampir sebagian besar soalnya semua seperti itu dari yang sudah dijelaskan seperti itu gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Hmm? Betul, materinya sudah habis sampai bab 6 ini, sampai ke multikultural di Indonesia ini. Ini sebenarnya materi terakhir, kalau teman-teman punya modul ya bisa dilihat, ini adalah materi yang terakhir dari modul tersebut. Begitu. Jadi harus diselesaikan di sini modul ini. Sudah selesai semua. Jadi kita ada waktu untuk review, untuk mempelajari kembali, membaca lagi apa-apa yang sudah kita pelajari selama ikut di paket C ini, mulai dari modul di kelas 1 maupun modul di kelas 2, ya kan? Seperti itu. Jadi apa itu sosiologi, kemudian masalah kepribadian, kepribadian masyarakat dibentuk seperti apa, kemudian lembaga-lembaga sosial, apa itu lembaga sosial contohnya, ya kan? Kenapa ada lembaga sosial atau kelompok-kelompok sosial? Oh iya, jadi itu contoh berita multikultur. Iya, contoh berita multikultur seperti kalau yang di video tadi, iya betul. Di video tadi itu yang negatif seperti apa ya? Itu tadi bisa jadi perang suku, konflik, ya kan? Bisa tawuran, itu karena berbeda-beda. Tapi kalau kita mengambilnya positif, itu menjadi alat pemersatu, jadi integrasi nasional gitu. Ada di buku nih, di modul di halaman berapa ya? Reintegrasi dan integrasi itu di halaman 88, ya kan? Dan 87. Jadi ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, ya kan? Itu jenis-jenis konflik, kemudian ada disintegrasi. Itu
tugasnya bagaimana? Iya, ini kalau ini kan tugas yang bab 5 ya, tentang lingkungan budaya. Kemudian kalau bab 6 tentang multikultur yang Indonesia. Seperti itu, ya. Multikultur di Indonesia. Iya, oke. Gimana? Ada pertanyaan? Oh iya, berita mengharukan. Iya, emang tiap hari kita terharu membaca berita. Banyak berita yang mengharukan. Kadang-kadang berita kebanyakan di kita itu sekarang ada dua. Berita politik yang menyedihkan atau berita rakyat yang menyedihkan karena kondisi harga-harga pada naik sementara pendapatan nggak naik, ya kan? Iya, berita gosip, artis, ada yang meninggal dunia lagi, nah kan itu itu juga merupakan apa namanya ya? Mau sering juga dengar dari ibu, wah, dengar dari ibu apa ini? Nelpon ke Indonesia, terus dapat berita apa lagi? Sering kan? Nah, itu ISIS yang berkembang di Indonesia termasuk kan? ISIS itu kan urusannya apa ya? Terkait dengan politik dan ideologi. Tapi emang ISIS juga masalah budaya. Apakah ISIS masuk masalah agama? Oh, jelas. Masalahnya agama atau masalah budaya atau apa ya? Silahkan. Boleh aja kau mau membuat berita tentang ISIS, tapi saya sarankan kalau ada berita lain yang lebih baik ya cari yang lain dulu lah. Kalau tidak menemukan baru ambil berita tentang ISIS. Karena tentang ISIS itu relatif tentang agama, tentang politik, tentang ideologi, bukan tentang sosiologi. Karena apa budaya yang dikembangkan oleh ISIS? ISIS itu mengembangkan budaya kekerasan, budaya perang, budaya main sembelih orang, ya kan? Nah, itu dari sisi kebudayaan itu sangat tidak baik, melanggar hak-hak asasi manusia, ya kan? Kok dengan pembunuhan-pembunuhan yang seperti itu gitu. Ya, sama kayak berita isu sekarang, isu radikalisasi ya, radikalisasi. Jadi kalau teman-teman baca berita pasti tahu lah ada 22 situs berita Islam yang diblokir, ya kan? Ya, kita kalau dari Taiwan sini enak, nggak keblokir, buka pasti kebuka, nggak akan tertutup, masih masih bisa akses gitu. Tapi kalau yang di Indonesia, yang pakai Telkomsel, yang pakai apa gitu, mereka nggak bisa karena diblok oleh ISP, oleh internetnya. Nah itu kalau dilihat juga itu beritanya menarik sekali, berita tentang yang luar biasa. Ya, oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke ya, jelas ya. Selama belajar sosiologi dengan saya ada masalah nggak? Mulai dari semester lalu sampai sekarang ada yang kurang jelas atau ada yang belum mengerti? Oh, ada yang baru masuk. Iya, Rianti Andasari. Oh ya, terima kasih. Nggak apa-apa. Selamat datang. Baru masuk jam 10. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kelas online ya. Teman-teman juga sambil kerja. Jadi kapan ada waktunya bisa masuk kelas, masuk belajar. Yang penting niatkan untuk belajarnya itu tetap semangat. Walaupun misalnya, wah cuma setengah jam nih saya ada waktunya. Ya nggak apa-apa. Baru datang jam 10, kelasnya setengah 11, bubar. Ya nggak apa-apa. Yang penting dengan setengah jam ini kita belajar, kita bisa mendapatkan sesuatu apa yang bermanfaat. Seperti itu ya Mbak. Eh, jadi sebenarnya sekarang untuk yang angkatan pertama ini total siswa yang aktif jadinya berapa orang? Sudah semakin berkurang kemarin katanya banyak yang DO. Dan
Ada yang tahu nggak alasan kenapa banyak yang DO? Tersisa 17 orang saja ya dari 25. Oh, 14 malah. Oh iya, tinggal 14. Hmm. Oh, ada yang pulang ke Indo ya. Oh iya. Putus kontrak kerja. Oh, ada yang selesai kontrak. Hmm. Oh iya ya. Iya, ada yang pamit kemarin sampai ada yang pamit di mana itu? Di grup FB-nya sampai pamitan katanya selesai mau pulang ke Indo. Tapi mau melanjutkan di Indo jadi nggak ikutan KPC Taiwan lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai minta raport dulu ya. Diurus rapotnya. Iya. Maksimal berapa slide? Saya sih nggak memberikan batasan ya. Minimalnya 12. Minimalnya 12 slide. Kenapa? Karena asumsi saya 1 tahun ada 12 bulan. Jadi sebulan sekali berita tentang multikultural. Oke, kita ambil itu. Nggak minimal 5, minimal 12. Minimal 12, maksimal ya 20 gitu. Ya, tidak cukup satu, harus 12. 12, makanya tadi saya sudah bilang. Oh, gosip nih. Oh, huru hara. Huru hara kenapa? Pak, sudah habis semesterku, belum dikirim modul. Waduh. Aduh, itu kalau urusan begitu ya urusannya sama pengurus. Saya nggak bisa bantu kalau urusan itu. Urusannya sama akademik dan pengurus ya. Oh, yang ketiga ini nggak mau kalau yayasan ganti. Maksudnya gimana nih? Iya, sudah minta sama pengurus ya emang harus disampaikan terus, selalu ditanya terus ya. Karena kalau nggak ditanya mereka juga mungkin sibuk, banyak kerjaan, banyak tugas kampus, jadi ya terlewat. Ah, itu masalah itu. Hmm, kenapa masalah multikultur dalam negeri? Iya,
Indonesia itu kan banyak budayanya ya, banyak sekali budayanya. Jadi banyak sekali macam-macam budayanya yang ada di Indonesia gitu. Ya. Jadi terkait dengan hukum, ya. Gimana? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, break dulu. Kita break 5 menit buat bikin kopi dulu ya. Oke? Oke, break kopi dulu ya. Kopi dulu. Yang mau ngopi boleh. Kita break dulu 5 menit saja. Biar nggak ngantuk, ambil kopi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya sambil kita diskusi. Kalau teman-teman ada masalah terkait dengan proses pembelajarannya di kejar paket C ini, ya kita diskusi juga nggak apa-apa. Barangkali minta kita bisa menemukan sesuatu solusi atas masalah-masalah yang ada saat ini. Kopi dan ubi, aduh enak sekali ubinya nih. Saya nggak ada ubi. Oke, kalau gitu silakan kita break 5 menit ya. Ah, ada roti tawar nggak apa-apa, kita bikin saja roti tawar.
Oke, balik lagi. Sudah selesai ngopinya? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, sambil ini kita lanjut ya. Nih, kita mulai lagi dari awal ya videonya ya. Coba kita lihat lagi videonya. Nanti kita bahas sedikit dari video ini, apa yang sudah kita dapatkan dari materi pelajaran kita terkait dengan multikultural di sini. Tapi karena koneksinya kurang kenceng, jadi videonya agak-agak loading terus ya. Ya, ini nggak tahu nih internetnya kenapa sekarang di tempat saya lagi jelek. Biasanya lancar jaya, sekarang ini jadi agak lemot, jadi nggak bisa nonton videonya, terputus-putus. Oke lah kalau begitu. Ya kita inikan saja bahwa di video tadi diceritakan tentang multikultur terkait dengan simpati, toleransi, dan empati, ya kan? Ketika anak muda itu tadi ada simpatinya, ada toleransinya, yang asalnya tawuran, itu akhirnya kan jadi saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Eh, jadi berbeda-beda kepercayaan, misalnya. Nah, itu kan jadi apa namanya? eh Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, ya. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ber apa namanya? Oh, videonya nggak jalan. Iya, videonya lemot ini. Karena koneksi internet saya lemot, jadi videonya juga ikut-ikutan lemot nih, nggak tahu kenapa ya. Ganti paket internet lagi nih. Ini karena biasanya saya dari kampus, kalau dari kampus itu koneksinya kenceng, jadi apa namanya cepat koneksinya ya. Jadi nggak putus-putus videonya. Tapi ini karena saya koneksinya dari rumah, ini jadi akses internet saya sendiri jadi agak agak loading-loading terus. Oke, videonya udah jalan ya. Videonya udah jalan, coba dilihat lagi.
Ya, jadi itu tadi videonya tentang Indonesia ya. Kayaknya gitu. Jadi itulah sikap terhadap hubungan keanekaragaman dan kebudayaan. Ya kan, di sini ada sikap kritis, ya kan, saling menghargai, meninggalkan sikap primordialisme, menegakkan supremasi hukum. Jadi kayak di video tadi itu kan ada saling menghargai, jadi nggak tawuran. Tawuran itu salah satu penyebabnya kan karena tidak menghargai. Kemudian ada rasa nasionalisme.
Kemudian akomodatif, jadi berbeda-beda, misalnya berbeda paham, berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi tetap sama-sama satu gitu, ya kan? Bahwa setiap orang itu punya peranan sendiri-sendiri, punya peranan sendiri-sendiri. Jadi nggak gampang dipacu oleh kayak sekarang gitu. Kalau dilihat berita juga kadang-kadang saya suka sedih. Di situ kadang saya merasa sedih. Kenapa? Karena Indonesia ini kayaknya sekarang lagi gampang sedang dalam kondisi kritis. Kenapa? Karena sejak mulai dari pemilihan presiden tahun kemarin sampai dengan saat ini, itu kondisinya masih terasa nggak stabil, betul. Kenapa? Karena masing-masing pendukung, walaupun dibilang move on ya kan, nggak move on, nggak apa segala macam, tapi tetap efeknya sekarang itu masih terasa. Dan ngerinya apa, itu bisa jadi bibit-bibit perpecahan kalau pemerintah tidak bisa mengelola dengan baik, dengan memanajemen konflik, berbeda kepentingan. Jadi mulai kayak di Jakarta gitu contohnya ya, antara DPRD melawan Ahok gitu kan. Antara Ahok dan DPRD itu ribut. Jadi kesannya kan, wah yang dukung DPRD kesannya gimana, yang dukung Ahok kesannya gimana. Nah itu jadi apa namanya ya? Jadi kayak semacam ya bibit-bibit perpecahan. Jadi yang bisa mengganggu terhadap kemudian di Papua, dan ini juga kayak kalau isu radikalisme ya kayak di Poso itu isu radikalisme memang cukup ramai juga. Kenapa? Karena katanya di sana itu jadi sarang teroris radikal. Nah, itu juga karena apa namanya mengelola konfliknya dengan baik itu bisa jadi masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional, yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan gitu. Caranya supaya terjadinya persatuan dan kesatuan gimana? Ya ini tadi ada toleransi, ada empati. Empati itu apa ya? Ikut merasakan. Ketika orang susah ya ikut merasa susah. Jadi misalnya ada musibah, ya kan, bencana alam misalnya di satu daerah. Maka daerah lain juga harus berempati. Bentuknya misalnya gimana? Dengan mengirimkan bantuan, ya kan, bersumbangan. Kayak di sini pun saya pikir hebat di sini. Di mana di sini di mana di Taiwan ya. Orang Taiwan peduli terhadap tanah airnya, kampung halamannya. Yang di Indramayu kebanjiran, yang di Banjarnegara kena longsor. Itu kepedulian di TKI di sini di BMI Taiwan itu luar biasa. Kenapa? Karena saya perhatikan di FB selalu ada sumbangan yang kontribusi gitu, walaupun ya kalau dibandingkan dengan yang lain nggak seberapa, tapi itu sebagai wujud daripada empati, wujud daripada simpati dan empati, ya kan? Wujud daripada simpati dan empati. Masih dinyalain terus Pak videonya Pak, jadi nggak kedengeran suaranya. Hah? Videonya sudah saya matikan, apakah masih dengar? Sudah saya stop kok. Mungkin itu bayangan-bayangannya saja. Oke, jadi itu kan intinya bahwa begitulah Indonesia dengan kondisinya yang multikultur. Jadi bermacam-macam suku, ras, bangsa. Ini juga ya banyak makanya berita-beritanya kalau dikaitkan dengan multikultur ini. Jadi ya dibikin mudah lah. Kita belajar di sini jadi kita mengerti bagaimana Indonesia seperti itu. Dengan sosiologi juga kita mengerti tipikal masyarakat Indonesia itu seperti apa, suku bangsanya, eh, sifat-sifat, norma-norma adat budayanya, ya kan kita belajar budayanya juga seperti itu.
Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan lagi tidak? Kita ada waktu 5 menit lagi. Jadi mau saya tutup atau ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita? Jadi untuk sosiologi tidak ada tatap muka ya, mungkin nanti tatap mukanya pada saat UAS. Itu juga kalau UAS juga kalau saya bisa wakilkan mungkin saya kirim soal saja nanti biar teman-teman kerjakan gitu. Karena di jadwal yang sudah diterbitkan pengurus sosiologi itu tidak ada pertemuan tatap muka. Jadi pertemuan di KDI itu nggak ada untuk ya siapa? Untuk pelajaran sosiologi, yang ada untuk pelajaran yang lain seperti itu. Jadi kalau mau diskusi ada hal penting apapun terkait dengan pembelajaran sosiologi ya kita diskusikan di kelas ya, diskusikan di kelas. Kalau ada hal penting lainnya yang mau ditanyakan boleh juga tanya ke inbox di FB ya, seperti itu. Terus untuk tugas sekali lagi saya ingatkan, untuk tugas sekali lagi saya ingatkan jangan lupa kirim email itu ada subjeknya ditulis ya. Jangan dikirim langsung kirim email tanpa menulis subjek. Nanti nggak jelas nyangkutnya apa, jangan-jangan nanti disangka spam oleh Google, nanti malah tugasnya nggak kebaca oleh saya ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau mengumpulkan tugas jangan lupa di emailnya ditulis subjeknya, misalnya tugas sosiologi seperti itu ya. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua pada malam hari ini. Tetap semangat belajarnya, dan saya mohon maaf apabila selama kelas berjalan ada hal yang kurang berkenan, mungkin dari saya pribadi, mungkin materinya kurang disiapkan atau videonya yang agak lemot gitu karena koneksinya agak kurang bagus. Tapi ya setidaknya kita sudah belajar sesuatu dari sini. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah buat kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf, sampai ketemu lagi di hari Senin ya. Hari Senin kita ada jadwal kelas lagi. Oke? Jadi untuk hari Senin kita akan adakan latihan-latihan atau kuis. Gimana? Sepakat nggak nih? Hari Senin, oke, kita kuis ya. Jadi besok mungkin saya siapkan soal-soalnya, latihan-latihannya mungkin nanti saya ambil dari materinya, saya ambil dari beberapa soal ujian nasional. Nanti kita bahas sama-sama di sini ya. Ya mungkin 20, 10 atau 20 soal atau 20 30 soal ya buat latihan. Oke. Ya, karena materinya kita udah habis kan. Jadi kita bisa buat untuk kuis dan latihan aja ya, kita buat review latihan soal atau kuis. Oke? Oke, itu kita ketemu lagi besok hari Senin malam insya Allah ya. Semoga koneksinya lancar, semoga uh, semoga semua urusannya juga beres. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau ngoreksi tugas satu boleh. Kalau sudah dikumpulkan, ini kita sama-sama bahas. Jadi mungkin waktunya nanti kita bagi mungkin 30 menit membahas tugas pertama ya, tugas yang ini nih, dan sisanya nanti baru kita latihan soal. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan dan kesatuan nasional gitu. Padahal kalau kita sadari bahwa Indonesia itu ada multikultural.
Misalnya DPRD itu dengan Haji Lulung orang Betawi, ya kan, multikultur itu. Betawi misalnya Haji Lulung. Kemudian eh, gubernurnya Ahok dengan etnisnya Tionghoa gitu kan. Nah, itu kalau tidak mengelola multikultur dengan baik, ini bisa jadi konflik yang bisa mengganggu terhadap stabilitas nasional. Betul, termasuk separatisme juga ya.